semester kedua. Jadi habis liburan kemarin ya, udah selesai liburan. Jadi hari ini adalah kuliah, hari pertama kuliah ya, hari pertama kuliah di ITERA ya, di ITERA, khususnya di Teknik Geofisika ITERA. Oke. Dan juga mungkin kalau ada yang lain. Oke. Hari ini di pertemuan pertama ini ya, kita akan membahas yaitu kira-kira apa saja yang akan kita pelajari ya, akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Oke. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, jelas Pak. ya. Jelas, Pak. Oke, kuliah kita ya untuk etika profesi kelas B ya. Kita laksanakan hari Senin ya. Ya, hari Senin jam 1 ya, jam 13.00. Kemudian kita laksanakan secara online ya, secara daring saja ya. Jadi secara daring untuk kuliah etika profesi ini baik kelas A, kelas B dan kelas C itu semuanya sama ya. Saya sepakat dengan Pak Martin ya waktu itu untuk melaksanakan kuliahnya secara daring ya, secara daring. Jadi harapannya ya dengan kalau kuliahnya daring ya, maka kita juga ya harusnya bisa tepat waktu ya, bisa aja tepat waktu. Jadi tidak ada halangan ya, karena bisa kuliah dari manapun ya, dari manapun. Dengan syarat ya tentu saja harus ada paket internetnya lah ya, atau kuota internetnya. Kemudian juga kenapa ini dibuat daring juga karena ya sebetulnya lebih banyak ya cerita ya sebetulnya, karena di sini kita tidak akan banyak persamaan-persamaan ya, nggak ada ya, tidak ada rumus-rumus ya. Jadi harusnya ya di kuliah ini teman-teman ya mudah-mudahan lah ya diikuti dengan baik ya, sehingga nanti nilainya juga harusnya bagus ya, harusnya baik ke depannya gitu ya. Jadi apa yang akan disampaikan nanti itu semuanya ya untuk itu akan yang materi yang dipelajari itu yang akan keluar di ujiannya gitu ya, misalnya di UTS-nya. Sedangkan untuk UAS-nya nanti kita akan presentasi ya. Jadi studi kasus baru nanti teman-teman akan dibagi beberapa kelompok itu nanti setelah UTS ya, setelah UTS baru nanti akan presentasi gitu kira-kira ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk jadwal kelas kita? Oke, aman ya. Pokoknya sudah jelas ya, yaitu hari Senin jam 1 ya, dan dilaksanakan secara daring ya atau online. Oke, langsung saja ya untuk mungkin yang RPS-nya dulu ya, yang saya share ya, saya share screen dulu. Oke, coba. Oke, apakah RPS-nya terlihat? Terlihat, Pak. Oke ya, terlihat ya. Oke. Jadi untuk etika profesi ya, mata kuliah etika profesi, nah, yaitu dengan kode ya 4052, kemudian dia termasuk rekomendasi ya, rekomendasi prodi. Rekomendasi itu ya sebetulnya sama saja dengan wajib ya, wajib. Jadi mata kuliah rekomendasi itu adalah mata kuliah yang wajib diambil di prodi TG ya. Kemudian untuk SKS-nya 2 ya, 2 SKS, dan biasanya kita laksanakan di semester genap. Jadi untuk kurikulum 2020 ya, itu dilaksanakan di semester genap. Untuk kurikulum 2025 ya nanti ya kita lihat nanti. Tapi yang jelas untuk saat ini kita laksanakan di semester genap. Oke, kemudian untuk CPL Prodi ya dan sebagainya ada sikap ya, pengetahuan, keterampilan. Ini nanti teman-teman silahkan ya
bisa langsung dibaca sendiri ya. Nanti file ini juga akan saya share ya, akan saya bagikan ke teman-teman semua. Oke. Jadi deskripsi singkat untuk mata kuliahnya ya. Jadi ya kira-kira ada pengantar etika ya, kemudian profesionalitas, kode etik, kemudian studi kasus ya, studi kasus. Studi kasus ya berbagai macam metode geofisika. Jadi studi kasus etika ini ya inginnya sih dalam keteknikan, tapi nanti kita lihat kondisi saja ya. Mungkin saja bisa dibebaskan dalam apapun ya, tidak hanya harus teknik gitu ya. Boleh juga misalnya di kesehatan, bolehlah gitu nanti. Kita lihat kondisi ya. Itu nanti studi kasus ini yang akan teman-teman cari ya, yang akan teman-teman lakukan, yang akan teman-teman presentasikan. Nah, itulah nanti sebagai UAS-nya, sebagai UAS-nya. Jadi kalau UAS-nya itu yaitu studi kasus atau presentasi ya. Gitu. Jadi ada pengantar etika, kemudian untuk materi ya, ada pengantar etika, kemudian ada profesionalitas, kemudian problematika etika, kemudian resiko, keamanan, kecelakaan, kemudian hak dan tanggung jawab, kemudian kasus, berbagai kasus etika dalam keteknikan, kemudian plagiarisme ya, plagiarisme, kemudian kode etik ya, beberapa organisasi profesi, kemudian studi kasus dan diskusi. Nah ini yang studi kasus ini nanti yang untuk UAS ya, untuk UAS. Bukunya ada beberapa buku ya. Nah, ini pustakanya. Oke, nanti juga untuk ya mungkin nanti saya juga memberikan tugas ya mereview ya beberapa dari buku inilah gitu ya. Mungkin satu materi ya, satu materi tertentu gitu ya. Itu sebagai tugasnya gitu ya. Oke. Oke. Jadi kuliah ini ya tidak harus ya kalau dulu kan ya harus ada ini ya, tapi setelah kita sepakati ya mahasiswa yang semester 4 itu sudah boleh mengambil mata kuliah etika profesi. Jadi sudah boleh diberikan di awal gitu ya. Kalau dulu-dulu mungkin kurikulum sebelumnya itu memang harus di semester 6 atau semester 8 gitu ya. Kalau sekarang udah boleh ya. Jadi teman-teman yang semester 4 itu sudah boleh mengambil mata kuliah ini. Kemudian ini untuk yang minggu pertama ya. Minggu pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kontrak kuliah dan RPS. Nah, ini RPS yang sedang kita bahas saat ini ya. Kemudian nanti ya di RPS ini akan melihat gambaran umum apa saja materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan gitu ya. Kemudian ya ada kontrak kuliah, RPS dan pendahuluan. Ya, pendahuluan nanti akan kita bahas sedikit ya. Sedikit. Bentuknya ya tentu saja kuliah ya, kuliah kemudian diskusi. Media kita daring ya, kita daring atau online. Ya referensinya bisa dari PowerPoint atau juga dari buku ya, referensi buku yang tadi pustaka yang ada 3 buah buku tadi. Estimasi waktu ya, nama juga waktu kalau 2 SKS ya itu berarti ya sekitar 2 kali 50 menit ya untuk tatap mukanya ya, untuk tatap mukanya. Sedangkan untuk di luar kelas ya, di luar kelas ini ya teman-teman bisa langsung ya, bisa mencari atau berdiskusi secara langsung. Oke, pengalamannya ya tentu saja nanti ya teman-teman silahkan ya mencari sumber-sumber yang lain, boleh ya. Jadi tidak hanya harus yang dari kelas. Apalagi nanti untuk studi kasus ya teman-teman kan akan mencari sumber dari referensi online gitu ya. Kemudian diskusi ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan gitu ya. Dan seterusnya. Oke, itu yang pertemuan pertama ya di minggu pertama atau yang sedang kita bahas ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Halo? Halo? Halo. Oke. Oh, ini saja ya, maksudnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung
langsung bertanya, langsung potong aja nggak apa-apa ya. Kalau misalnya saya bertanya, ya tolong dijawab ya, tolong dijawab karena takutnya mungkin ada koneksinya mungkin terputus ya, kan saya juga nggak tahu ya, nanti takutnya seperti itu. Jadi tolong kalau saya bertanya nanti tolong juga dijawab lah gitu ya, dijawab. Jadi walaupun tidak ada pertanyaan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada suara ya, ada suaranya. Dijawab aja, oh cukup Pak atau kita lanjutkan Pak, gitu nggak apa-apa ya. Lanjut dulu gitu ya. Jadi supaya ada saling diskusi ya, saling diskusi. Oke. Kemudian di minggu kedua yaitu ada tentang norma ya, nilai, norma, etika dan moral ya. Kemudian di minggu yang ketiga ternyata ada etika ya, ada etiket, ada profesi. Nah, beda-beda ternyata ada profesi, ada profesional, ada profesionalisme. Nah, itu beda-beda ya. Kemudian ada risiko, keamanan, kecelakaan ya. Minggu keempat ya isu-isu etika ya. Oke, kemudian nanti ada diagram garis ya. Kemudian ada etika engineer, kemudian teknik pengukuran, kemudian mental etika dan profesi teknik. Di minggu yang kelima ya kode etik ya, kode etik engineer. Kemudian pedoman etika profesi di bidang teknik. Minggu keenam yaitu tentang kita lihat ada kode etik penyelesaian berbagai macam masalah etika. Kemudian minggu ketujuh tentang plagiarisme ya, plagiarisme ya, jenis-jenis plagiarisme itu seperti apa. Apalagi kita kan ketika nanti teman-teman akan membuat laporan gitu ya, membuat tugas akhir ya, itu kan diusahakan itu ya emang tidak boleh plagiarisme ya, plagiarisme. Jadi kalau kita mengambil dari orang lain ya kita ini ya kita cantumkan ya. Kalau kita mengutip dari orang lain kita lampirkan pustakanya gitu dan seterusnya ya. Kemudian UTS ya, untuk ke-8 kita UTS. Ya, UTS. UTS-nya biasanya nanti kita pilihan ganda ya, pilihan ganda. Jadi dari materi minggu pertama ke materi minggu ke-7, kemudian kita UTS. Di antara materi 1 sampai 7 juga itu nanti akan ada tugas mungkin ya kira-kira sebanyak 2 kali ya, 2 kali ya. Nanti akan saya minta mau mengerjakan tugas sebanyak 2 kali. Oke. Kemudian UTS, UTS-nya nanti kita pilihan ganda ya. Jadi semuanya itu ada di materi itu dari pertemuan pertama sampai materi ke-7 ya. Silakan. Tolong harus belajar dengan maksimal ya, walaupun di sini tidak ada ya kita tidak punya hitung-hitungan ya, tidak ada rumus-rumus ya, harusnya ini harusnya nilainya lebih bagus ya. Tapi kalau teman-teman nanti tidak belajar ya saya takutnya nilainya juga jadinya berkurang gitu ya. Atau mungkin tidak bisa menjawab UTS tersebut. Kemudian di minggu ke-9 kita akan membagi kelompok ya. Nah, bagian kelompok. Kemudian isu-isu terkait masalah etika profesi ya, apa saja yang akan kita bahas. Ya. Kemudian kita presentasi ya. Oh, ini bukan presentasi, ini pre ya. Nah, ini presentasi mahasiswa. Nah, ini telah kita mulai ya. Itu dari minggu ke-10 sampai minggu ke-15. Pokoknya sampai terakhir. Nah, kita akan presentasi ya. Berdasarkan isu-isu masalah etika ini ya. Jadi nanti akan saya bagi dalam beberapa kelompok, nah, kemudian nanti kita presentasi. Pokoknya nanti kita selesaikan. Kalau misalnya di minggu ke-6, minggu ke-16 masih ada yang belum presentasi, kita akan presentasi juga di UAS tersebut ya, di UAS tersebut, di masa UAS ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai di minggu 15 sudah selesai berarti ya tidak perlu minggu 16-nya minggu UAS-nya ya berarti kita tidak perlu masuk lagi ya. Oke ya, gitu. Jadi kira-kira adalah waktu presentasi sekitar 4 sampai 5 minggu ya yang akan kita laksanakan. Oke, nah itu. Sudah ya, itu kira-kira ya. Itu kira-kira secara garis besar yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan dulu.
Enggak ada, Pak. Cukup, Oke, ya. Pak. Cukup ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, setelah sesuai dengan yang tadi ya, kan kalau di minggu pertama itu RPS ya, kontrak kuliah ya. Sekarang kita lihat yang kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya. Oke. Oke, ini. Apakah sudah terlihat file kontrak kuliahnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, mungkin saya zoom dulu. Nah, ini ya. Oke, ini ya kontrak kuliahnya ya. Teknik Geofisika, kodenya 4052, SKS-nya 2. Untuk yang kelas B ini ya saya sendiri yang akan mengampu ya dari awal sampai terakhir nanti. Oke, mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman ya tentang standar etika profesi, profesionalitas ya K3L, ya, pengantar etika, kode etik, kasus-kasus kode dalam keteknikan dan plagiarisme ya. Capaian pembelajaran ya memahami tentang standar etika profesi, sikap, profesionalitas, K3L dan plagiarisme. Kemudian mampu mengevaluasi dan mengkritik ya tentang berbagai isu etika keteknikan dalam bidang kebumian ya. Nanti kita bebaskan lah gitu ya. Kita lihat nanti apakah harus dalam bidang kebumian, keteknikan atau boleh juga dalam bidang yang lain ya. Ini nanti yang untuk UAS tersebut ya. Ya, strategi pembelajaran ini indikatornya, indikator capaian pembelajaran ya, ketepatan dalam menjelaskan tentang standar etika profesi, sikap profesionalitas, K3L dan plagiarisme ya. Kemudian ketepatan dalam menarik kesimpulan, evaluasi dari berbagai isu keteknikan ya. Kemudian strateginya ya kita kuliah, kemudian kita diskusi, kemudian ya presentasi ya. Tugas ya tugas individu ya nanti ya. Mungkin nanti tugas yang akan saya berikan per individu ya. Kalau kelompok ini nanti yang UAS ya, UASnya atau tugas besarnya. Kemudian untuk kriteria penilaiannya ada UTS, nah UTS ini 35% ya. Kemudian ada UAS kemudian akhir semester ya 35%. Kemudian tugas atau kuis 20%. Ya. Jadi nanti ya bisa saya berikan tugas, bisa diberikan kuis, tergantung ya. Kemudian keaktifan, kehadiran 10%. Teman-teman di sini mana nih? Mau tugas saja, mau kuis saja, atau dua-duanya? Kalau ini wajib ya, UTS itu wajib. UAS ya tentu saja wajib ya. Tugas dan kuis gimana? Satu tugas satu kuis, atau tugas dua-duanya, atau kuis dua-duanya, atau terserah saya aja. Oke lah, mungkin kalau tidak ada jawaban mungkin nanti saya aja ya. Izin Pak, ya. Mungkin bisa tugas dua-duanya Pak. Oke, tugas saja ya. Ya yang Pak, lain? terima kasih Pak. Oke, yang lain gimana? Iya Pak. Tugas saja. Tugas saja Pak. Oke, baik ya. Oke, sip ya. Jadi nanti mungkin kita tugas saja ya. 20%. Berarti tugasnya nanti 2 kali ya. 2 kali gitu. Kuisnya berarti tidak usah ya. Oke, keaktifan, kehadiran ya 10% ya. Nanti keaktifan ini ya kan nanti kan teman-teman akan presentasi ya. Presentasi. Jadi teman-teman nanti silahkan bertanya ke presenter. Nah, nanti penilaiannya dari situ ya. Yang 10% itu. Ya. Jadi di UAS itu di ujian akhir semester itu ada penilaian untuk yang tampil ya itu nanti akan ada presentasinya seperti apa. Presentasinya nah, itu nanti akan dibahas dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nah, itu yang dinilai ya, prestasi dan kemampuan menjawab. Sedangkan keaktifannya ini untuk kita yang mendengarkan terus kita bertanya ke presenter ya, kita bertanya ke temannya yang sedang presentasi. Nah, itu nanti nilai keaktifan di situ. Gitu ya. Nanti bedakan ya. Kalau di UAS, kalau
Kalau kita menjawab itu untuk ke nilai UAS ya. Kita presentasi dan kita menjawab itu untuk ke nilai UASnya. Tapi kalau kita bertanya ke orang yang sedang presentasi itu nilai keaktifannya. Oke ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan untuk kriteria penilaian ya. Ada ini ya. Ada 4 kategori ini. Ada UTS 35%. Ada UAS ya teman-teman presentasi ya nanti berkelompok 35%. Kemudian ada tugas, nah, kita tadi tugas ya, tugas 20%. Kemudian ada keaktifan ya, keaktifan itu 10%. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke. Ini kategori penilaian. Kategori penilaian kita ya karena mata kuliah ini sebetulnya cukup ini ya, dalam tanda kutip cukup mudah ya, dalam tanda kutip cukup mudah. Jadi ya, tapi tentu saja juga teman-teman harus tetap belajar ya, tetap belajar ya, jangan karena mata kuliahnya tidak ada hitung-hitungan, tidak ada ini ya, tapi teman-teman tidak belajar ya nanti takutnya juga ini ya turun nilainya gitu ya. Makanya nilai akhirnya itu kalau mau A itu ada di 85 ya, 85. Itu sama semuanya, kelas A, kelas B dan kelas C itu sama ya. Kemudian untuk AB-nya 75 ya, AB-nya 75. Jadi ada rentangnya 10 ya, 10. 85 ke atas itu A, 75 ke atas itu AB, 65 ke atas itu B, 55 BC dan C-nya 50. Nah, ini juga sudah makin ke bawah sih ininya, batas nilai C-nya. Oke ya. Ya harapannya ya tidak ada lah. C itu juga harusnya sih nggak ada ya. BC itu juga ya kalau bisa nggak ada lah gitu ya. Biasanya sih begitu ya. Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali dan mungkin ya karena mungkin ya nggak ini tidak mengumpulkan tugas mungkin atau UTS-nya terlalu kecil lah itu ya. Dominan itu biasanya di sini ya di A, AB sama B. Nah, gitu. Itu dominannya yang 3 ini. Ya. Begitu juga nanti untuk kelas ini harapannya ya sama ya. Dan biasanya juga lulus semua gitu. Yang nggak lulus ini berarti ya dia tidak hadir, tidak ikut UTS, tidak ikut UAS ya itu ya gimana lagi ya. Ya, kebanyakan di ini kok nilainya di A sama AB itu yang paling dominan itu A sama AB, B itu ada beberapa, BC itu jarang sekali tapi tetap ada ya, tetap ada karena mungkin tidak mengumpulkan tugas atau apalah gitu ya, atau UTS-nya terlalu kecil nah, gitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu silahkan untuk kategori penilaian ya. Ada? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Pak. Oke ya. Untuk penilaian ini sama ya, sama kelas A, kelas B, kelas C sama kok ya. Bahkan nanti juga soal UTS-nya itu sama. Kelas A, kelas B, kelas C soal UTS juga sama ya. Sama. Materinya juga sama, materinya juga sama. Yang berbeda ya paling nanti UAS. Kalau UAS kan tentu saja berkelompok kan. Tentu saja nggak mungkin sama ya. Antar kelompok aja beda ya, yang dalam satu kelas apalagi dengan kelas yang lain. Ini yang tadi ya. Nah, pertemuan pertama ada pendahuluan ya, kontrak ya, kemudian KPS. Temuan kedua etika dan moral, kemudian temuan ketiga etika dan profesional ya. Risiko kecelakaan, keempat teknik penyelesaian masalah dan etika engineer 1, 2 ya. Kode etik profesi, plagiarisme dan UTS ya. Kemudian minggu ke-9 itu tadi ya. Penjelasan tugas besar atau untuk UAS ya. Untuk UASnya. Yang pembagian kelompok tadi ya. Dan penjelasan tugas besarnya. Kemudian minggu setelahnya ya kita ya presentasi ya. Presentasi. Kemudian minggu ke-16 ya UAS ya. Kalau misalnya masih ada yang belum presentasi ya kita presentasi ya di minggu UAS tersebut. Oke ya. Untuk tata tertib ya saya rasa sama lah ya dengan hampir semua mata kuliah ya. Intinya kehadiran ya kita usahakan 100% ya. Intinya sih seperti ini. Semua materi tersampaikan. Oke ya, semua materi tersampaikan.
Itu yang penting, intinya seperti itu ya. Kemudian ya mahasiswa diharapkan datang tepat waktu. Oke. Ini ya misalnya kita akan mengadakan perkuliahan di luar ini, di luar apa namanya? Di luar kelas atau di luar jadwal jika diperlukan. Terutama jika diperlukan. Atau mungkin ada hari libur ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin kita lakukan ini. Intinya jika materinya belum tersampaikan semuanya, maka kita akan melakukan mungkin kuliah tambahan di luar jadwal. Tapi biasanya sih enggak sih ya, biasanya cukup sih ya. Kemudian nah ini mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS. Jadi gini, maksudnya UASnya itu jadi walaupun teman-teman tidak presentasi ya, tapi teman-teman wajib hadir ya. Hadir. Itu kan untuk kehadirannya ya, wajib hadir. Ya. Jadi lebih dari 80% ya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Sampai pertemuan 16 ya. Jika seandainya kurang dari 80%, maka nilai UASnya atau nilai tugas besarnya ini maka tidak akan keluar ya. Akan dinolkan. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS jika kehadirannya mencukupi. Gitu. Jadi walaupun teman-teman hanya hadir satu kali pas presentasi, tapi hari-hari berikutnya tidak hadir, ya kalau kehadirannya kurang dari 80%, ya maka dianggap tidak akan lulus kuliah. Gitu ya. Bisa ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke ya. Sama kok ya. Sama aja dengan kuliahnya juga gitu. Kalau misalnya teman-teman kuliah, kalau kuliah yang kan ada dijadwalkan UASnya gitu. Kalau ini kan kita UASnya itu kan selama studi kasus itu ya, dari pertemuan ke-10 dan seterusnya itu udah mulai presentasi gitu ya. Kemudian berpakaian, tentu saja berpakaian rapi, berpakaian sopan ya. Oke, kemudian ya kalau ini sih menurut saya tidak harus ya. Kenapa? Karena kan kita daring ya. Jadi aman lah. Jadi ya terserah teman-teman lah mau gimana kuliahnya ya. Karena saya juga tidak meminta teman-teman untuk kan kita juga tidak tetap muka langsung di kelas ya. Oke, ya. Jadi terserah lah bagaimanapun. Tapi ya itu saja harapannya ketika nanti saya minta buka kamera ya, harus berpakaian sopan ya. Gitu ya, jangan sampai buka kamera tapi ya pakaiannya aneh-aneh. Ya. Kemudian nilai sesuai dengan bobot yang di atas tadi ya. Kemudian mahasiswa aktif ya, ikut tugas, kuis ya. Kuis kan kita nggak ada ya. Tugas, kemudian UTS dan UAS. Kemudian ini dosen langsung berikan nilai 0 bahkan E jika diketahui mahasiswa berbuat curang. Ya, maksudnya ini misalnya teman-teman mencontek ya, kerjasama atau memberikan keterangan palsu ya. Itu nanti ya, bisa jadi 0. Misalnya UTS ya teman-teman, UTS ya. Itu intinya jangan sampai melakukan kecurangan seperti ini ya. Kan UTS itu tertutup ya. UTS itu ujiannya tutup buku, artinya tidak boleh buka. Ya walaupun pilihan ganda, ini jelas intinya pilihan ganda tidak boleh kerjasama ya. Kemudian ya nilai akan dikeluarkan ya, nanti boleh transparansinya akan kita perlihatkan ya. Nggak ada yang kurang ya bisa ditanyakan langsung gitu ya. Untuk tata tertibnya. Ini referensinya yang tadi ya sama dengan yang tadi ya. Kemudian ini ya 3 Februari ya, hari ini. Jadi nanti tanda tangan. Saya minta ya ada satu orang nanti di sini sebagai ketua kelasnya lah ya, atau perwakilan mahasiswanya untuk tanda tangan di sini. Oke. Siapa kira-kira untuk menjadi ketua kelas kita di kelas B ini, ketika profesi kelas B? Nanti tulis nama di sini, tulis nih. Nanti ini saya kasih, hubungi saya lewat WA, terus saya kasih filenya, terus teman-teman tulis nama, NIM dan tanda tangan ya.
tanda tangannya tanda tangan digital aja, bukan di scan. Nggak usah tanda tangan ini, maksudnya jangan tanda tangan basah aja terus di scan, nanti repot lagi ya. Ini aja tanda tangan digital, tanda tangan scan, tanda tangan scannya aja yang teman-teman tempel di sini. Ah, gitu aja ya, tempel aja di sini nggak apa-apa ya. Saya rasa udah paham lah, karena hampir semua mata kuliah juga seperti ini ya. Nanti ditempel aja di sini tanda tangannya, terus kirim lagi ke saya gitu. Siapa yang menjadi ketua kelas kita atau perwakilan mahasiswa ya untuk tanda tangan di sini? Halo, masa nggak ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, kita nggak akan lanjut loh. Oke. Anjarila Nuriska. Benar? Iya benar Pak. Oke ya. Anjar ya. Panggilannya siapa? Rila Pak. Oh, Rila. Oke, Rila ya. Jadi nanti Rila silahkan menghubungi saya ya, lewat WA ya. Silahkan WA saya. Terus nanti filenya akan saya kirim. Gitu ya. Baik Pak. Nah, kemudian silahkan tulis nama, NIM, dan tempelkan tanda tangannya di situ. Oke. Mungkin nanti setelah kuliah ini aja supaya tidak lupa gitu ya. Nanti juga kontrak kuliah yang sudah ditandatangani, kemudian RPS-nya itu akan saya share nanti di classroom ya, di classroom. Oke ya. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup, Pak. Oke ya, cukup ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini sebetulnya kita juga tidak perlu lama-lama sih ya di kuliah etika profesi ini, karena sifatnya cerita ya. Bagusnya sih diskusi sih, maksudnya saya kasih, terus teman-teman kasih feedback gitu ya, saling diskusi kita gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, maksudnya tidak ada yang mau didiskusikan, ya berarti ya kuliahnya akan cepat selesai gitu aja ya. Gak apa-apa ya, gak ada masalah sih, yang penting teman-teman bisa memahami materinya dan juga bisa nanti mengikuti UTS-nya. Nah, itu ya, intinya selama 1 semester ke depan ya. Oke, saya lanjutkan mungkin sedikit lagi ya tentang ini materi yang di minggu ini. Apakah filenya sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah Pak. Oke ya. Kita kuliah ini ya santai aja ya, santai tapi serius gitu aja ya. Mau sambil minum boleh ya, nggak apa-apa ya. Kita juga tidak akan lama-lama ya. Oke. Ini ya. Ini yang tadi ya. Oke, kira-kira kalau saya rangkum tadi yang kontrak kuliahnya ini ya. Yang penilaiannya UTS, kemudian UASnya presentasi ya, kemudian tugas, keaktifan, ya. Kemudian share file kontrak kuliah, ini nanti akan saya share dan tanda tangan. Jadi saya minta untuk segera menghubungi saya nanti ya, supaya bisa ditandatangani. RPS, nah ini yang tadi ya, pengantar etika, profesionalitas, dan seterusnya, studi kasus dan diskusi. Ini nanti juga file RPS yang tadi akan saya share ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi etika ya. Etika itu ya dari bahasa Yunani lah ya, bahasa Yunani ya. Itu timbul dari kebiasaan ya. Yaitu etika. Jadi etika ini kita mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral ya. Kemudian etika ini juga menganalisis ya dan penerapan konsep, bisa benar, salah, baik, tanggung jawab etika ya.
Etika ini bisa untuk kita sikap kritis ya, mungkin bersifat metode dan sistematis. Etika ini juga memiliki objek tertentu, misalnya tingkah laku manusia seperti apa, kemudian sudut pandang ya, sudut pandang seperti ini. Ya, namanya juga tadi ya, karena timbul dari kebiasaan ya. Kalau di kita tentu saja ada namanya etika akademik. Nah, itu sama dengan peraturan ya, aturan akademik. Itu etika kita. Ya, salah satunya misalnya tidak boleh mencontek. Nah, itu emang etika akademik seperti itu ya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh plagiarisme. Nah, itu etika kita. Tata tertib yang tadi kita bahas itu adalah etika kita. Itu sama dengan etika. Jadi aturan itu ya sama dengan etika ya, dengan etika kita. Kebiasaan di akademik itu seperti itu ya. Oke. Nah, definisinya atau pengertiannya ada beberapa ya. Bahkan nanti teman-teman bisa cari apa itu etika dari berbagai sumber. Itu banyak sekali. Ini secara umum ya, etika itu adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang ya atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya tadi kita di kampus nih, nilai-nilai apa saja yang kita pegang di kampus. Misalnya ketika kita kuliah ya datang tepat waktu, tidak mencontek, tidak plagiarisme, itu kan etika kita di kampus seperti itu. Ya, berpakaian yang sopan, berpakaian rapi. Misalnya etika teman-teman ketika di lingkungan rumah. Nah, di rumah seperti apa? Di lingkungan keluarga bagaimana, atau di lingkungan kalau misalnya kos-kosan seperti apa, itu juga adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan kita ya. Oke. Menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, etika itu adalah ya yang baik, apa yang buruk ya, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian nilai yang berkenaan dengan akhlak, kemudian nilai yang mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat tertentu. Ya. Itu adalah etika. Ya. Nah, ini contoh sederhana saja ya, yang mungkin juga teman-teman sudah lakukan ya. Misalnya etika ketika menghubungi dosen ya, terserah mau apapun ya, mau pakai apapun, misalnya lewat WA, ini contoh sederhana ya, lewat WA misalnya. Kan pertama ya kita perhatikan kapan ya. Ini contohnya untuk dosen. Misalnya nih teman-teman juga nanti misalnya bekerja di lingkungan tertentu, menghubungi atasan seperti apa kan. Cara menghubungi rekan sejawat, rekan kerja bagaimana, cara menghubungi rekan-rekan mahasiswa, kalau itu kan mungkin lebih bebas-bebas aja gitu ya mungkin ya. Tapi kan ketika kita menghubungi seseorang, misalnya di sini di lingkungan kampus, misalnya kita menghubungi dosen ya, kita perhatikan misalnya yang pertama, kapan waktu yang tepat. Oke ya. Kemudian yang kedua, ya kita awali dengan sapaan ya. Selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk sopan santun ya, biasanya ya, mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan Ibu gitu, misalnya ya. Ini tidak hanya ke saya ya, tapi ke semua dosen misalnya, atau mungkin teman-temannya ke semua atasan teman-teman juga ya nanti kalau sudah bekerja kan. Oke. Kemudian misalnya kenapa kita perlu ini apa namanya memperkenalkan diri. Kita juga harus memperkenalkan diri ya, identitas kita. Kenapa? Karena kan belum tentu ya, tidak semua dosen menyimpan nomor mahasiswanya, apalagi waktu awal-awal menghubungi ya. Bahkan teman-teman juga ketika menghubungi orang lain yang pertama kali dihubungi kan pasti akan memperkenalkan diri dulu kan, kayak gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu ya. Oke. Kemudian menulis langsung singkat ya, langsung ke intinya ya, misalnya ingin memerlukan ini, contohnya memberikan tanda tangan, atau mungkin kemarin ya meminta untuk memvalidasi KRS-nya misalnya ya, kemudian ditutup. Ini contoh saja ya, contoh kira-kira seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga sudah
mempraktekkan ya. Ini saya mengingatkan lagi. Oke, nah itu ya kira-kira untuk hari ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Ada? Sepertinya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke ya, ingat ya kesimpulan kita ya bahwasanya kita kuliah secara daring online ya selama 1 semester ya. Jadi kita kuliahnya daring ya. Saya ingatkan lagi ya, daring ya. Kita kuliahnya daring selama 1 semester ini. Jadi harapannya ya bisa hadirlah semuanya waktu gitu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, oh ya saya absen dulu aja ya, saya absen. Untuk materi yang tadi nanti akan saya share ke teman-teman. RPS, kontrak kuliah dan materi yang minggu pertama tadi ya, untuk awal-awal. Baik, Pak. Saya sambil absen dulu ya. Benar nggak ini? Tata Dwi. Tata Dwi hadir, Pak. Astria. Astria Zara hadir, Pak. Siti Hadir. Melani. Hadir, Pak. Siti Melani. Anjarila, oke ya, tadi ya hadir ya. Kevin Halomoan Pak Pahan. Oke, tidak ada ya. Oke. Kaila hadir, Pak. Aminati Nirma. Oke, tidak ada ya. Ega Rahma hadir, Pak. Rani Mareta. Rani hadir, Pak. Guevara tidak ada ya. Rishad. Hadir, Pak. Richard. Oke. Samuel Willy. Tidak ada ya. Oke. Nadira Salwa. Nadira hadir, Pak. Oke. Dia Ayu Rahmawati. Enggak ada ya. Oke. Endang hadir, Pak. Oke. Erianti hadir, Pak. Satrio hadir, Pak. Satrio Krishna ya. Ya, Pak. Paradila Putri. Kaila hadir, Pak. Yeni Afrilia. Yeni hadir, Pak. Fitrah Hasna. Fitrah lagi KKN, Pak, katanya nggak ada sinyal di sana, jadi nggak bisa masuk. Oke. Anggi Prada. Anggi juga izin, Pak, lagi dalam perjalanan pulang dari KKN. Oh. Oke. Luh Ayu hadir, Pak. Echa Dwi Yunika. Nggak ada ya Echa. Agneza
Hadir, Pak. Elia Marnala Tamaria. Nggak ada. TB Rizky Firdaus. TB Rizky Firdaus hadir Pak. Sanjung Hasimanjunta. Hadir, Pak. Sanjung hadir. Oke. Rizky Mulia. Hadir Pak. Oke. Muhammad Raihan. Muhammad Raihan Alif Kurnia. Halo? Hadir Pak. Ada suaranya nggak Pak? Oke. Clara Autrisna. Clara. Oke, tidak ada ya. Johannes Junifer Tuasiboro. Hadir Pak. Muhammad Faiz Ibnu. Muhammad Faiz Ibnu Rashid hadir Pak. Najwa Fitrah Hanifah. Hadir, Pak. Muhammad Fadil. Fadil hadir Pak. Muhammad Nabil Abdiasa. Nabil hadir Pak. Adit Dwi Putra. Hadir Pak. Eka Yulianti. Eka hadir, Pak. Binti Salid Saturrofiah. Hadir, Pak. Muhammad Ridho Rizky. Nggak ada ya. Oke. Bima Sakti Siahaan. Bima hadir Pak. Alia Divani. Alia Divani hadir, Pak. Rofifah Khairun Nisa. Hadir Pak. Dava Anggraini. Dava hadir, Pak. Faruk Azzaki. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Oke. Sudah semua ya? Izin, Pak. Nama saya belum dipanggil, Pak. Rosi Nainggolan. Rosi Nainggolan ngambil di sini, kuliah di kelas ini. Iya, Pak. Di kelas D, Pak. Ini saya ambil daftar namanya dari Siakat. Masuk kok. Tapi belum masuk ya? Belum divalidasi kah atau gimana? Halo Rosi. Iya, Pak. Ya, ini kan saya ambil dari Siakat. Belum divalidasi kah atau bagaimana? Sebentar saya cek lagi ya, Pak. Oke, sambil saya ketik aja namanya dulu ya. Soalnya gini ya, teman-teman harus ngambil di KRS-nya. Kalau enggak nanti saya nggak bisa input di ini ya, di penilaian nanti kalau tidak mengambil kuliahnya gitu ya. Nainggolan ya, Rosi Nainggolan. NIM-nya berapa? 122 120 18, Pak, saya, Pak. 018 ya. Oke, hadir ya. Nanti tolong dipastikan ya, harus ada namanya di Siakatnya karena Baik, Pak. ini belum ada soalnya. Siapa lagi? Saya Pak. Naufal dulu, coba Naufal. Ya Pak. Naufal Hanif. Naufal ini gimana? Sama, sudah divalidasi kah? Sudah Pak. Tapi mengambil di kelas ini kan? Iya Pak, betul Pak. Naufal Hanif Nugraha. NIM-nya 122 120 156 Pak. 122 120 156. 156. Hadir ya. Tolong dipastikan ya, karena ini tuh saya dari Siakat ini, saya ngambil dari Siakat langsung. Belum terdaftar ya. Tolong dipastikan. Oke,
Apriani ya. Gimana Iya, Pak. Iya, Pak. Apriani? Saya belum diinvalidasi, tadi pagi diinvalidasi sama Bu ini Pak, tapi belum divalidasi sampai sekarang. Jadi kata ibunya nggak apa-apa, masuk aja dulu kata ibunya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti harus di ini ya, harus kan minggu depan itu udah mulai PRS ya. Nah, pastikan ya di PRS itu teman-teman sudah masuk namanya gitu ya. Baik, Pak. Yang penting itu terdaftar di second ya, karena nanti ya kalau tidak terdaftar saya tidak bisa input nilainya gitu. NIM-nya 122 122 120 129 129. Oke. Ada lagi? Usahakan mengambil kelas sesuai ya, maksudnya kelas B ya di kelas B masuknya, jangan ke kelas A karena nanti tidak akan keluar nilainya gitu ya kalau pindah-pindah kelas gitu. Oke ya. Yang lain ada lagi? Ya tolong pastikan namanya terdaftar karena paling lama itu nanti PRS ya minggu depan. Minggu depan itu udah mulai PRS tanggal 10 sampai 14 kalau saya nggak salah. Itu kalau udah lewat tanggal itu nanti ya udah nggak bisa lagi, nggak ada ya lagi ya. Tolong disesuaikan semuanya ya. Oke. Cukup ya. Halo. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Oke, kalau begitu ya saya rasa kita cukupkan untuk hari ini. Tolong nanti untuk Rila tadi ya, Rila menghubungi saya untuk meminta tanda tangan kontrak kuliah ya. Oke, saya rasa cukup. Ya, terima kasih semuanya ya sudah hadir ya. Tetap semangat ya. Ini kita baru awal kuliah harus tetap semangat seperti ini sampai akhir semester ya. Sebentar kok satu semester itu ya, nggak terasa nanti udah UTS, nggak terasa udah UAS ya. Udah semester selanjutnya lagi gitu ya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.